Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita melanjutkan kisah para nabi di zaman kerajaan. Kali ini kita melihat pelajaran dari Nabi Azaria bin Oded. Kalau kamu dekat Tuhan, Tuhan juga dekat kamu. Kisah Nabi Azaria bin Oded ada di 2 Tawarik 15 ayat 1 dan seterusnya sampai habis. Intinya 2 Tawarik 15, saudaraku. Dan mungkin lebih spesifiknya di 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 8. Dan kisah selanjutnya adalah bagian dari itu. Itu tentang pembaharuan yang dilakukan oleh Asa, di mana Azaria bin Oded itu dihinggapi roh Allah saat itu. Dan Azaria bin Oded ini pergi menemui Raja Asa. Jadi Nabi Azaria bin Oded ada di zaman Raja Asa, saudaraku. Dan dia berkata, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Menarik ya. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Itu sebabnya saya kasih judul tadi, kalau kamu dekat Tuhan, Tuhan juga dekat kamu. Karena ini perkataan dari Nabi Azaria bin Oded sendiri kepada Raja Asa dan rakyat Yehuda. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Nah, saudaraku, latar belakang sejarah dan konteks keadaan kerajaan Yehuda saat itu seperti ini, saudaraku, bahwa Yehuda saat itu baru saja terpuruk. Sebab setelah kematian Raja Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Kita tahu Israel Utara jadi 10 suku dan Israel Selatan yaitu Yehuda jadi 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin, di mana Nabi Azaria bin Oded ini bicara di zaman Raja Asa. Di Yehuda saat itu setelah Rehabeam anaknya Salomo dan Abiam cucunya Salomo, lalu kemudian Raja Asa naik tahta sebagai raja. Tapi Raja Asa ini tidak menerima tahta dalam kondisi yang ideal, saudaraku ya. Dia masih mendapatkan sisa-sisa penyembahan berhala. Kondisi spiritual bangsa Yehuda saat itu kacau saat Raja Asa memerintah awalnya, saudaraku ya. Penyembahan berhala merajalela, mesbah Tuhan ditinggalkan, hukum Tuhan diabaikan, ada tekanan dari bangsa sekeliling secara militer, dan banyak orang hidup dalam ketakutan dan kekacauan sosial serta kekacauan moral, saudaraku. 2 Tawarik 15 ayat 3-5 menggambarkan kondisi itu ya. Dikatakan Israel lama sekali tanpa Allah yang benar dan tanpa ajaran dari iman dan tanpa hukum. Tetapi di dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan. Pada zaman itu tidak ada damai bagi orang yang keluar masuk karena kekacauan besar menimpa seluruh penduduk negeri, saudaraku. Dengan kata lain, bangsa ini seperti rumah tanpa fondasi rohani, gitu ya. Jadi mereka membentuk sebuah bangsa tapi nggak punya fondasi rohani yang baik. Terjadi kekacauan sosial akibat kekosongan spiritual. Jadi kekacauan sosial itu terjadi karena kekosongan spiritual yang benar. Masyarakat kehilangan arah karena kehilangan relasi dengan Tuhan. Nah, di tengah kekacauan ini datanglah Nabi Azaria bin Oded ini, saudaraku. Datang dengan satu pesan penting kepada Raja Asa. Tuhan beserta kamu kalau kamu beserta dengan dia. Jika kamu mencari dia, maka Tuhan berkenan ditemui olehmu. Jika kamu meninggalkannya, Tuhan akan meninggalkan kamu. Satu kalimat yang profetik dalam konteks kenabian, tapi membangunkan kesadaran seluruh bangsa, saudaraku. Pesan Azaria bukan cuma peringatan, tapi sekaligus undangan. Undangan untuk berbalik kepada Tuhan, undangan untuk pemulihan rohani, dan untuk kembali membangun mesbah. Ini yang penting. Kembali membangun mesbah dan relasi dengan Tuhan. Jadi ketika kita mencoba untuk terus membangun mesbah doa pagi ini, saudara, kita ingin kembali mengadakan relasi dengan Tuhan yang serius melalui komitmen kita mengikuti mesbah doa pagi ini. Nabi Azaria bin Oded ini bukan nabi yang populer seperti Nabi Elia, Elisa, maupun Yesaya dan Yeremia, saudaraku. Tapi Tuhan pakai dia untuk mengubah sejarah. Karena kita tahu di zaman Raja Asa terjadi restorasi, pemulihan, ya, terjadi reformasi. Dan Raja Asa menjadi salah satu raja yang disebut raja yang takut akan Tuhan nantinya ya.
Walaupun itu di awal pemerintahannya masih ada penyembahan berhala, nanti di beberapa tahun pemerintahannya baru ada pemulihan. Walaupun nanti di ujungnya dia juga ada jatuh juga, saudaraku ya. Kadang yang bukan siapa-siapa dalam hal ini seperti Nabi Asaria bin Oded dipakai Tuhan untuk sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau kita merasa aku bukan siapa-siapa gitu ya, Tuhan bisa pakai saudara untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Seperti Nabi Asaria bin Oded, dia nggak seperti Yeremia, Yesaya yang ada bukunya, nulis buku ya. Tapi ini nabi yang hanya muncul sekali di dalam Alkitab, tetapi kemudian mempunyai dampak yang besar untuk pemulihan Yehuda. Tuhan gak butuh orang terkenal buat bikin perubahan besar. Saya ulangi, Tuhan gak butuh orang terkenal buat bikin perubahan besar, saudaraku. Dia cuma cari orang yang mau dipakainya. Pertanyaannya, maukah saudara dipakai oleh Tuhan? Apa gunanya orang terkenal kalau ujung-ujungnya membuat orang kecewa karena dia jatuh dalam dosa? Dia tidak memberikan teladan hidup yang baik, saudaraku. Ada skandal-skandal yang terjadi, ya apa gunanya saudara ya. Waktu bangsa Yehuda nyaris kehilangan arah, Tuhan kirim Nabi Asaria ya, yang disebut sebagai pelihat itu. Dan satu kalimatnya sangat menggoncangkan Yehuda. Sederhana ya. Kalau Tuhan beserta kamu ya, maka kamu juga harus beserta dia. Tuhan beserta kamu kalau kamu beserta dengan dia ya. Jadi kalau kamu dekat Tuhan, Tuhan juga dekat kamu. Kalimatnya ini nggak ribet, saudaraku. Simple, sederhana, tapi membuat guncang hati Raja Asa dan kerajaan Yehuda saat itu. Tuhan seolah mau bilang begini, aku bukannya jauh, aku nunggu kamu balik aja gitu. Aku tuh selalu ada, masalahnya kamu nggak mau balik ke aku gitu loh. Tuhan tuh mau bilang kayak gitu, saudaraku. Tuhan beserta kamu kalau kamu beserta dia. Artinya aku selalu di sini untuk kamu, masalahnya kamu yang tidak pernah ada untukku, kamu yang nggak mau balik ke aku ya. Jadi dari sini kita belajar saudara, yang pertama, dekat Tuhan itu adalah pilihan, bukan kebetulan. Tidak ada orang yang kebetulan saya dekat Tuhan, nggak ada saudaraku ya. Dekat Tuhan itu pilihan, proses yang dilakukan dari hari ke hari. Kebetulan dia istri saya, kebetulan dia suami saya, kebetulan dia pacar saya, nggak ada saudaraku. Nggak ada yang kebetulan. Itu pilihan kita, saudara. Ketika Nabi Asaria berkata, kalau kamu mencari Tuhan, dia akan berkenan ditemui. Ini memberikan kita peringatan, saudaraku, bahwa dekat Tuhan itu pilihan, bukan kebetulan. Tuhan itu bukan seperti VIP yang susah dijangkau gitu. Aduh, dia VIP banget, susah dijangkau. Dia justru ngefollow kita di luar. Ibarat kalau kita punya media sosial, Tuhan tuh follow kita di luar, saudaraku. Masalahnya kita nggak follow back dia. Tuhan dekat kamu kalau kamu dekat dengan dia. Dia sudah follow kita, tapi kita cuekin. Kita nggak follow back dia, saudara. Nggak follow back dia, saudara. Tuhan nggak main hard to get. Tuhan nggak sengaja bersikap susah untuk ditemui ya, hard to get. Tetapi kita aja yang sering hard to seek ya. Artinya kita aja yang tidak mau mencari dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan tuh bukan main sulit-sulitan untuk ditemui. Dia bukan hard to get. Tapi kita lah yang hard to seek. Kita lah yang susah untuk mencari dia. Kita nggak mau mencari dia dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Kadang kita bilang, kok hidupku boring-boring aja, kayak gini aja. Tuhan kayaknya jauh. Tuhan sepertinya jauh dari saya. Tapi kenyataannya sebenarnya kita lah yang jauh dari Tuhan. Bukan Tuhan yang jauh dari kita. Kita yang mundur pelan-pelan, sibuk sama kerjaan, sibuk sama berbagai tugas, melupakan jam-jam ibadah. Kita sibuk mencari kesenangan dunia, dan pada akhirnya kita lupa sama Tuhan. Dan di titik kita lupa sama Tuhan, kita ngomong, kok Tuhan kayaknya jauh gitu. Untung saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhannya, saya bilang, lu yang jauh dari gua gitu. Saudaraku, ya. Jadi kita ini yang jauh dari Tuhan, saudaraku. Ya, Tuhan nggak pernah jauh dari kita. Dia hanya sejauh doa, kalau pakai bahasa puitis lagu, saudaraku ya. Masalahnya kita yang nggak pernah mau berdoa, kita yang nggak pernah mau cari dia, saudaraku. Kita pelan-pelan menjauh, kita menjauhkan diri dari jam-jam ibadah, kita menjauhkan diri dengan berbagai kesibukan, dengan berbagai alasan. Akhirnya pada satu titik hidup kita ngomong, Tuhan kayaknya jauh. Padahal kita yang menjauh dari dia, saudaraku. Makanya dekat Tuhan itu pilihan, bukan kebetulan. Ya. Kebetulan saya dekat Tuhan, nggak ada ya. Saya memilih untuk dekat dengan Tuhan. Itu yang benar.
Yang kedua, kalau kita meninggalkan Tuhan, pasti ada konsekuensinya, saudaraku ya. Nabi Azaria nggak hanya kasih penghiburan, tapi dia kasih peringatan kepada bangsa Yehuda. Kalau kamu tinggalin Tuhan, Tuhan akan meninggalkan kamu. Ini bukan karena Tuhan itu gampang tersinggung. Dia nggak baperan. Tuhan tuh nggak baperan, saudaraku ya. Tapi ini adalah hukum spiritual. Bahwa kalau kamu tinggalkan Tuhan, Tuhan tinggalkan kamu. Karena ini bukan soal baperannya Tuhan. Ini adalah hukum spiritual. Seperti kita main wifi dan tiba-tiba sinyalnya hilang. Kenapa? Karena kita sendiri yang matikan sinyalnya, saudara. Bukan Tuhan yang matikan sinyalnya. Kita yang meninggalkan Tuhan. Ya. Kalau kita cabut dari sumber kehidupan, maka jangan heran hidup kita akan mati rasa, saudara. Kerohanian kita akan mati rasa, spiritualitas kita akan kering, saudaraku. Sebab apa? Kita mencabut diri kita dari sumber energi itu, saudaraku. Ibarat baterai, lama-lama kita lobet karena kita mencabut diri dari sumber listriknya, saudaraku. Makanya kalau hidup kita mulai rasanya mati rasa, muter-muter, kerohaniannya nggak jelas, lalu kita mulai merasa kosong, merasa hampa, bingung walaupun kelihatannya sibuk, saudaraku ya. Coba cek, apakah kita lagi nyambung sama Tuhan atau enggak, saudara. Jadi dekat Tuhan itu pilihan, dan kalau kita meninggalkan Tuhan ada konsekuensinya. Kita akan merasakan kekeringan rohani, merasakan spiritualitas yang kosong, saudaraku. Itu sebabnya penting untuk kita berusaha mendekat kepada Tuhan. Dan kalau kita merasa ditinggalkan Tuhan, itu bukan karena Tuhan baper meninggalkan kita. Ya, kitalah yang meninggalkan Tuhan. Lalu yang ketiga, saudaraku, taat itu nggak selalu populer. Saya ulangi, pelajaran ketiga, taat itu nggak selalu populer, tapi pasti akan menghasilkan buah. Yang bikin efek firman dari Nabi Azaria itu dahsyat, itu adalah Nabi Asa langsung bertindak, saudara. Raja Asa langsung bertindak. Jadi ketika Nabi Azaria ngomong, intinya bahasa sederhananya bertobat, maka Raja Asa bertobat, saudaraku. Dia bersihin semua berhala, dan kita tahu itu kalau dalam pelajaran Nabi Asa, saudara bisa dengarkan kembali. Dia bersihkan semua berhala, dia ajak rakyatnya untuk bertobat. Bahkan kalau saudara ingat di kisah Raja Asa itu, saudara ingat apa yang salah satu keputusan yang sangat luar biasa yang dia buat? Dia pecat neneknya, saudara. Kalau saudara ingat ada seorang raja yang mecat nenek, nah ini Raja Asa. Dan Raja Asa itu melakukan, dia memecat neneknya gara-gara dengar firman dari Nabi Azaria bin Oded ini. Dia pecat neneknya sendiri yang menjadi ibu suri saat itu. Karena neneknya ini membuat penyembahan berhala. Jadi bayangkan ini seorang raja pecat neneknya gara-gara dengar seorang nabi yang bernama Nabi Azaria ini. Jadi kalau kita serius sama Tuhan, jangan ada yang terlalu sakral untuk dibuang. Kalau kita serius dengan Tuhan, kita siap untuk membuang segala hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jangan simpan setengah-setengah, saudaraku ya. Itu sebabnya taat itu nggak selalu populer. Ketaatan kita itu nggak selalu merupakan keputusan yang populer, tapi pasti keputusan yang berbuah, saudaraku. Kadang kita perlu buang patung-patung modern kita berupa keinginan dan pengakuan manusia. Kadang kita harus membuang ketergantungan pada relasi dengan orang-orang yang kita anggap bisa menolong kita. Dan kita harus juga meninggalkan relasi dengan orang-orang yang ngerusak iman kita, ngerusak pengiringan kita kepada Tuhan. Itu seperti berhala yang kita buang, saudaraku ya. Dan kita harus membuang semua ketakutan yang menghalangi iman kita untuk bertumbuh kepada Tuhan. Itu sebabnya setelah semua yang dilakukan Raja Asa, setelah mendengar Nabi bin Azaria ini, dicatat Tuhan memberi mereka damai di segala penjuru. Saudara bisa baca itu di ayat 15 ya, dari 2 Tawarik itu. 2 Tawarik 15 ayat yang ke-15 ya. Tuhan memulihkan mereka di segala penjuru. Itu luar biasa, saudaraku ya. Memberikan damai di segala penjuru. Jadi ketika Tuhan memulihkan secara total, saudaraku. Damai bukan datang dari keadaan, tapi dari ketaatan. Jadi kalau kita mendapat damai dari Tuhan, itu bukan datang dari keadaan di sekeliling, tapi dari ketaatan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu pesan buat kita hari ini, saudaraku, mari kita mendekat sama Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan Tuhan dekat kepadamu kalau kamu dekat dengan Dia.
Jangan nunggu krisis dulu, jangan nunggu terjadi resesi dalam spiritualitas kita, dalam keadaan kita sehari-hari, baru kita nyari Tuhan. Maka ambil keputusan hari ini, mengatakan seperti pemazmur katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita berdoa.